Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Kita semangat lagi untuk belajar pagi hari ini ya. Tema kita masih sama, bisakah mu'alaf menjadi suami soleh? Bagus banget tema kita hari ini. Tapi bukan untuk hanya suami mu'alaf yang ingin menjadi soleh aja ya. Tapi untuk suami-suami yang ingin menjadi soleh dan seorang istri yang ingin suaminya menjadi soleh. Makanya pantengin hari ini ya. Langsung aja ada tayangan lagi. Wah ini tayangannya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Istri minta selingkuhan bunuh suami. Gegara, sakit hati, sering bertengkar. Kita lihat tayangannya, silakan. Seorang suami di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menjadi korban pembunuhan oleh selingkuhan istrinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, istri korban mengaku menyuruh AL untuk membunuh karena sering bertengkar dan sakit hati dengan suaminya. Kedua pelaku kini telah ditangkap. Ustaz Syam. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa yang dibaca ketika melihat sesuatu yang tidak baik supaya kita tidak terkena musibah yang sama. Amin ya Allah, amin. Tapi mungkin terlepas dari tayangan tadi ya. Ada mungkin di luar sana seorang suami yang ingin ngasih pelajaran lah buat istrinya lah gitu ya. Tapi kasih pelajarannya ya udah deh, caranya adalah kita pisah ranjang dulu gitu. Biar istrinya sadar atau mungkin apa gitu. Hijrah. Hijrah dulu Hijrah gitu. fil madaji', iya. Beda ranjang dulu gitu Benar. ya. Itu diperbolehkan apa enggak sih Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, guru kami Habib Utsman, Syanan, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin seorang pelatih Shin Tae-yong punya beberapa treatment kepada pemain timnas ketika mereka melanggar aturan misalnya. Mereka dikasih hukuman. Kenapa pelatih timnas memberikan hukuman kepada pemain yang tidak disiplin? Karena Shin Tae-yong, seorang pelatih ini memiliki tanggung jawab di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula dengan suami. Kenapa suami punya hak menghukum seorang istri yang tidak taat kepada Allah? Karena dia bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Yang bertanggung jawab nanti di akhirat atas seorang wanita adalah suaminya. Maka karena tanggung jawabnya dia juga punya hak untuk memberikan hukuman. Salah satu hukumannya yang dibenarkan dalam ayat ini adalah al-hijrah ataupun hijrah fil madaji', yakni pisah ranjang. Menurut Ibnu Abbas yang pertama radhiyallahu anhu mardhahuma, beliau menyampaikan bahwa kata pisah ranjang di sini adalah tetap satu ranjang tapi membelakangi. Nggak mau nyentuh, itu yang disebut dengan pisah ranjang. Menurut Ibnu Mujahid, satu kamar tapi beda tempat tidur. Menurut Imam Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, ini lebih parah lagi, emang benar-benar ditinggalin sampai berubah. Oh iya? Udahlah saya di rumah orang tua aku dulu. Atau misalnya saya di tempat yang lain dulu. Nah itu dia. Jadi ada beda-beda penafsiran. Akan tetapi kita jangan fokus pada hukumannya. Tapi kita fokus kenapa suami bisa memberikan hukuman seperti ini. Karena dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrinya tidak taat kepada Allah. Sebesar itu tanggung jawab suami ya? Oh iya dong. Kita punya tanggung jawab di hadapan seorang saja gitu. Kita punya hak untuk memberikan hukuman gitu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama Mas Soni.
Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Oke, untuk jamaah yang ada di studio, nanti aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya ya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti, aku bilang nanti, dimulai dari Shannon dulu. Shannon pasti mau nanya lagi datang ke sini. Mau nanya sama siapa kali ini Shannon? Ini sekarang mau nanya sama Pak Ustadz Khabib Usman. Habib Kalau Usman. begitu berdiri. Boleh, ayo. Boleh, silakan. Nah kalau ini kayaknya seimbang nih. Nah, jauh jaraknya nih. Sama. lah. Aman ya. Aman. Lumayan. Sama ya. Pecinya tuh yang udah sama. Saya sini deh. Mau nanya apa sama Habib? Oke. Kenapa Nah, nggak di tengah? Jangan. Aku jadi begini, set, set, set gitu. Jadi begini, gitu. kayak wifi connection ya. Iya, begitu. Turun naik. Nanya apa sama Habib? Oke. Ini kalau misalnya untuk agama Islam, ini sebagai suami yang mau jadi soleh, kita kan kadang-kadang tuh ada egonya sedikit. Gimana caranya untuk kita menghindar dari egonya? Dan kalau misalnya kita mau ya nyuruh istri untuk sholat atau tanggung jawab, itu kita cara untuk kita ngomongin ke dia itu kayak gimana? Soalnya kan kadang-kadang tuh kita rasa agak emosi kadang-kadang kan. Itu gimana caranya untuk kita bisa ngomong yang terbaik dan juga efektif. Terima kasih. Ya akhir, jazakumullah khair Senan. Terima kasih Shannon. Habib, silakan dijawab Habib. Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kalimat yang luar biasa. Saya berusaha untuk memberitahu kepada istri saya. Tetapi takut timbulnya emosional. Karena apa? Karena tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Entah sholatnya, ibadahnya, atau baca Qur'annya dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam. Ar-rijalu gawamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin daripada istrinya. Seorang pemimpin bukan merintah, tapi mencontohkan. Suaminya sholat, ayo sholat bareng berjamaah, ya kan? Wahai istriku yang cantik, ayo sholat yuk, biar lebih cantik lagi, ya kan? Masya Kalimatnya yang Allah. bagus, kalimat yang indah. Yuk kita sedekah yuk, biar lebih berkah hidupnya. Yuk baca Quran yuk, biar Allah tenangkan hati dan jiwa kita, sehingga hidup kita lebih mudah. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa yang bisa disampaikan seorang istri ataupun suami terhadap pasangannya. Ketika berkata-kata dengan kata-kata yang baik, berkalimat dengan kalimat yang baik, mencontohkan dengan contoh yang baik, maka akan timbul sebuah kebaikan dan keberkahan. Nah, terus bagaimana menghadapi seorang istri atau seorang suami yang emosional? Kalau misalkan suaminya lagi emosional, istrinya tenangin. Kalau istrinya emosional, suaminya tenangin. Jangan sama-sama emosional. Kalau bakar apa namanya? Ya kan? Iya. Kalau membara atau terjadi sebuah keributan, satunya panas, satu api ya kebakaran. Kebakaran ya. Ya kan? Kalau satunya api, satunya air lebih mudah mengademkan, Ya. menenangkan. Jadi kalau istrinya atau suami yang emosional, salah satu di antara keduanya menenangkan, tahan. Seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, kasih aku wasiat. Wasiat yang paling hebat, yang terbaik. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, apa kalimatnya? La takdab, jangan kalian marah. Jaga emosional, itu merupakan wasiat dari Rasulullah. Salah marah sampai 3 kali, pemuda itu tanya lagi, ausini ya Rasulullah, la takdab, ausini ya Rasulullah, la takdab. Di hadis yang lain, la takdab walakal jannah. Oh, apa sih hebatnya menahan emosi itu bisa masuk surga? Ternyata emosional yang dikeluarkan oleh manusia menghancurkan setiap hal atau sesuatu apapun yang terjadi. Contoh, kita naik mobil kita disalip, ya kan? Atau dibalap, akhirnya emosional ribut. Dia ngomong yang gak baik, kita emosional jadi ribut. Kalau ditahan emosionalnya gak akan jadi keributan. Keributan yang ditimbulkan menjadi malapetaka. Nanti bermasalah di kantor polisi dan lain sebagainya, akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang emosional. Tahan emosionalnya merupakan perintah dari Rasulullah. Dan seorang istri ataupun suami ketika emosional tenangin dirinya, ngambil wudhu. Ngambil wudhu, tenangin, tinggalin, ambil wudhu. Habis itu kalau dia lagi emosional, salah satu di antara kedua yang emosional, istighfar minta ampunan kepada Allah, diri, maka dia duduk.
Emosionalnya lagi diri, dia duduk. Emosional lagi duduk, dia berbaring, berusaha untuk menenangkan. Ketika seorang emosional, jaga emosional tersebut, jangan sampai fatal akibatnya. Karena apa? Karena orang ataupun manusia yang berpikiran baik, jernih, bisa menyelesaikan permasalahan biakli, dengan akal yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan perkataan yang baik. Masya Allah. Jangan emosional. Jadi jangan api ketemu api kebakar ya Bib ya. Kebakaran. Api ketemu air ada yang meredam. Pantesan Shannon dipanggil istrinya sunshine, matahari bersinar. Dia dipanggil sama istrinya soalnya hujan deres. Jadi satu bersinar satunya deres. Jadi saling melengkapi gitu ya. Oh benar ternyata, Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Shannon, thank you udah bertanya ya. Masya Allah, pastinya jadi pelajaran buat kita semua juga yang ada di sini. Dan yang ingin menjadi suami yang soleh di rumah tangganya, Masya Allah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya, tadi sebelah situ sudah ya. Sekarang sini, Ibu deh. Boleh Bu, Boleh. silakan berdiri Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, siapa namanya? Ibu. Saya Neng Marwiyah dari... Bu, saya di sini loh. Oh ya. Saya ngajak ngomong ibu, ibu ngeliatnya ke sana, ke situ, ke situ, ke situ. Ke sini loh. Saya Neng Marwiyah Iya. dari Himpaudi, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Iya, Mau bertanya ke Ustadz Maulana. boleh. Ya. Oh, boleh, boleh. Ustadz Maulana boleh, mau nanya apa? Oh iya loh, Bapak sabar. Mau ngapain? Mau nanya apa? Kalau ada suami mu'alaf dengan karakter keras dan pemarah, bagaimana cara menasehatinya supaya menjadi suami yang soleh, sementara merubah karakter manusia susah kan Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang susah ya Ustadz ya? Coba Susah, enggak ada yang susah. gimana? Silakan Ustadz Maulana. Satu hal buat kita semua. Ketika kita diuji, maka jawabannya bersabar. Salah satu bentuk ujian itu adalah pasangan. Pasangan itu ujian buat kita. Ini suatu lahan ibadah yang sangat besar. Bukankah menikah itu adalah ibadah? Maka yang kita lakukan adalah sabar. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolongnya kepada Allah lewat sabar. Bukankah tabiat itu susah Ustadz? Tenang. Itu bisa dirubah dengan 3. Doa. Doa. Kita libatkan Allah. Doa. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah. Sedekah dengan niat pahala untuknya. Sehingga dia bisa berubah. Kemudian apa lagi? Yakni silaturahim. Kepada keluarganya. Sehingga enak itu. Dan ternyata kalau mau mengingatkan suami yang mu'alaf. Ini tadi karakternya udah. Posisinya udah. Kemudian untuk mengingatkannya. Mengingatkannya bukan karena ego. Bukan karena mau dipuji. Harusnya mengingatkan dengan tujuan untuk meraih ridha Allah. Bukan ridha masuk manusia. Hebat ya, hebat ya. Enggak begitu. Kita harus libatkan Allah. Dan yang paling terpenting buat semuanya kepada siapapun. Kalau memang ada niat untuk mengingatkan seseorang, yang terpenting adalah perlihatkan keteladanan. 2, 3. Keteladanan. Gimana mau ngajarin sholat kalau dia sendiri nggak sholat? Iya. Gimana caranya mengingatkan agama, ngaji, puasa dan sebagainya. Kalau dia sendiri tidak melakukan. Maka perlihatkanlah ibadah itu secara beribadah dengan istiqomah kepada Allah. Dilihat. Sehingga tertarik. Ya, kenapa? 1000 kata satu perbuatan, perbuatan itu yang menentukan. Mata kuluna lima taf'alun. Ngapain diucapkan kalau tidak dipraktekkan? Karena yang dibutuhkan adalah apa itu? Praktek. Ya, aksi. Betul tidak? Aksi. Di mana seseorang istri memperlihatkan kepada suaminya kesabarannya, ketabahannya, ibadahnya. Sehingga lulu siapapun. Batu yang keras kalau ditetesi air bagaimanapun kerasnya akan berlubang juga itu.
Iya. Masya Allah. Jadi keteladanan itu lebih Keteladanan. penting ya daripada Sangat nyuruh-nyuruh ini penting. ngajarin ini Iya. terus ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Boleh kembali lagi duduk. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Tabarakallah. Sekarang saya yang pilih. Ibu. Ibu silakan bertanya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan, nama saya Tini Suhartini dari Himpaudi, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Mau bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh. Baik. Begini Ustadz, Ya. apakah seorang suami yang tidak pernah melewatkan atau selalu memberi nafkah batin terhadap istrinya, itu bisa dikatakan seorang suami yang soleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Sena, lu nitip pertanyaan sama ibu tadi? Bentar, tanya dulu ibunya. Ibu udah berapa tahun menikah, Bu? 25 tahun. Masya Allah. Pertanyaan saya, apa itu nafkah batin? Kok senyum-senyum? Ya, banyak. Iya, Oh, oh. banyak. Itu Baik. Jadi Makanya termasuk suami yang soleh enggak? Suaminya Iya. dari si ibu ini Yang gitu. tidak pernah melewatkan nafkah batin. Selama 25 Selama tahun. 25 tahun. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Tumam, Ustaz Maulana, Shenan, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Nisa'ukum harthun lakum فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang-ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemuinya dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, kalaupun nafkah batin sesuai dengan anggapan kebanyakan di antara kita bahwa nafkah batin itu biasanya tentang bagaimana seorang suami menyentuh istrinya. Maka dikatakan dalam Al-Quran istri itu bagaikan ladang. Ladang ini telah kita pilih. Berarti sekarang apakah tergantung ladangnya atau tergantung benihnya? Maka tergantung daripada penanamnya, petaninya. Ladang itu bisa sukses bukan hanya tergantung ladangnya, tapi tergantung petaninya. Dia mau kasih benih apa di sana. Kalau dia kasih yang halal, yang baik, maka yang tumbuh juga adalah sesuatu yang baik. Begitu indah bahasa Al-Quran membahasakan tentang hubungan suami istri ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, nafkah batin bukan hanya tentang itu saja. Mengajarkan istri Al-Quran, nafkah batin. Mengajarkan istri sholat, nafkah batin. Mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama, itu namanya nafkah batin. Bukan hanya gombalan, bukan hanya kasih sayang. Bagaimana seorang suami yang senantiasa berpantun untuk istrinya, menggombal istrinya, itu nafkah batin. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana seorang istri mengarahkan suaminya semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan nafkah batin. Untuk apa tiap malam disentuh tapi tidak pernah diajarin tentang mandi junub? Tidak pernah diajarin bagaimana bersuci daripada haidnya, bagaimana bersuci ketika sampai di sini sayang, kamu udah harus sholat. Tadi ada sholat yang kau lewatkan, harus kau ganti sholat tersebut. Ketika haid, itu yang disebut dengan nafkah batin sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, Mas penjelasannya. Soni. Terjawab ya Bu ya, Masya Allah. Salam buat suaminya. Bilang selalu semangat. Ya, Masya Allah. Siapa yang lagi mau nanya ya? Ibu deh, ibu. Boleh ibu ngangkat tangan. Tolong Bu di belakang ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sopah dari Himpaudi, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangannya dong. Terima kasih dari Bandung Barat ya. Saya akan bertanya ke Pak Habib Usman. Boleh. Boleh Ibu silakan. Adakah doa yang diamalkan seorang istri yang suaminya mu'alaf agar suaminya menjadi soleh ya Habib? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib dijawab. Ada doanya nggak Bib? Biar Ada suaminya bisa menjadi soleh. Ada ya Bib ya? Ada. Silakan Ya, Habib Mas Usman. Soni, Ustadz Syam, Senan, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak doa yang diajarkan oleh guru-guru kita agar memiliki pasangan seorang suami ataupun istrinya berharap menjadi istri atau suami yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Dan ada juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang dimana doa tersebut agar apa? Agar seorang suami tersebut yang mu'allaf berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Suaminya suami yang soleh dan keturunannya menjadi keturunan yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman kepada Allah. Dengan doa, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Dan bukan hanya dengan bahasa Arab, tapi boleh dengan bahasa Indonesia kalau dia tidak bisa. Sujud yang terakhir ketika dalam sholat 5 waktunya minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak dan keturunanku, suamiku, istriku menjadi mereka semua soleh-soleha. Seorang istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh dan anak-anakku menjadi anak yang soleha. Seorang suami berdoa, jadikanlah istriku menjadi istri yang soleha. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami, cucu-cucu kami, mereka yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Dan ya Allah berikanlah tempat kami untuk ibadah kepadamu menjadi tempat yang terbaik dan terimalah taubat kami ya Allah. Sebagaimana engkau terima taubat-taubat orang sebelummu, orang sebelum kami, sungguhnya engkaulah yang maha penerima dan lagi maha penyayang ya Rahman ya Rahim. Jadi doa kepada Allah dengan doa ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 128 atau dengan doa-doa yang lainnya. Bismillah. Amin ya Allah, terima kasih Habib, dikabulkan amin ya Allah, amin. Terima kasih guru-guruku sudah menjawab, terima kasih jamaah sudah bertanya. Untuk jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, abisnya ada yang bagus banget. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.